Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang PMBOK. Singkatan tersebut kepanjangan dari Project Management Body of Knowledge ya. Jadi PMBOK ini adalah suatu kerangka kerja yang harus dilakukan dalam membuat atau membangun sebuah proyek ya, yang sebetulnya eh, segala sesuatunya itu sudah ditetapkan ya, sudah ada standarisasi. Jadi PMBOK ini sudah distandarisasi ya secara internasional, sehingga berbagai perusahaan itu bisa mengacu kepada kerangka kerja yang harus dilakukan. Nah, PMBOK adalah guide ya, guide atau arahan ya. Di sini dokumen yang berisi kumpulan proses, praktik, terminologi, dan pedoman yang dijadikan sebagai standar dalam industri manajemen proyek. Jadi arahan itu sebetulnya sih yang nanti dalam membuat suatu perencanaan, inisiasi, ya, implementasi dan lain-lain ya, sampai ke tahap-tahap akhir itu dia akan memberikan kerangka kerja ya, seperti apa yang harus dilakukan, sehingga para perusahaan yang memiliki tim proyek ya, yang dipimpin oleh manajer proyek itu dapat bisa dengan mudah ya untuk mengikuti kerangka kerja tersebut, karena di dalam suatu standar operasional prosedur di suatu perusahaan ya, memang ada standarisasi ya. Salah satu contohnya adalah seperti sebuah sekolah dalam melakukan, misalkan ya, untuk memberikan uji kompetensi di akhir kelas 12, itu pun harus orang-orang yang memang memiliki sertifikat untuk layak jadi uji kompetensi, dan itu dilakukan oleh lembaga uji sertifikasi, yaitu BNSP ya, BNSP yang berada di Jakarta Pusat. Jadi BNSP ini nantinya akan memberikan rangka kerja ya, seperti apa aja ya, segala sesuatunya yang harus dibuat ya. Jadi BNSP ini kalau di Indonesia itu dari berbagai bidang ya, dari mulai SOP penerbangan ya, kemudian penerbangan tapi di sini dari sisi manajemennya ya, di situ dari sisi manajemennya, kemudian dari perusahaan-perusahaan, kemudian dari misalkan untuk kelayakan orang tersebut memiliki kompetensi ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang sebetulnya tidak ada di bagian dari BNSP juga. Jadi tidak seluruhnya itu diawasi oleh BNSP ya. Jadi karena ada perusahaan-perusahaan atau mungkin ada instansi-instansi tertentu yang dia pun layak untuk memberikan sertifikat ya, dan membuat standarisasi. Kemudian pengelolaan sebuah proyek menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah organisasi, sebab hal ini akan berpengaruh langsung pada keberhasilan sebuah proyek tersebut. Di sini yang perlu diperhatikan yaitu pengelolaan ya. Pengelolaan itu artinya persiapan yang dibuat dari mulai awal sampai tahapan akhir itu kan perlu dikelola ya, dari berbagai tahapan ya. Apakah tahapannya itu menggunakan metode agile, kemudian waterfall dan lain-lain, itu perlu dikelola dan perlu diperhatikan. Jadi yang namanya membuat suatu proyek itu tidak serta-merta asal bangun-bangun saja, tidak seperti itu. Tetapi perlu adanya perencanaan, dan perencanaan ini dibuat dari awal ya. Kemudian dari perencanaan tersebut, di berbagai tahapan itu kan memiliki kerangka kerja ya, seperti apa yang harus dikerjakan pada bagian-bagian tim ya. Sehingga tim itu tidak kehilangan arah atau guide ya, untuk melakukan suatu pekerjaan pada bidangnya. Yang kedua adalah seorang manajer proyek berperan dalam melakukan proses manajemen dan memastikan bahwa metode yang digunakan dapat mencapai tujuan yang sesuai. Nah,
Di sini manajer proyek juga di situ akan melakukan analisa ya, manakah metode yang cocok dalam membangun suatu proyek ya, yang tentunya setiap proyek itu tentunya berbeda ya, tergantung dari kondisi perusahaan itu, apakah menginginkan secara cepat ya diselesaikan, apakah memang sesuai dengan tahapannya yang pasti ya, itu harus diperhatikan juga. Kemudian untuk memudahkannya, para manajer proyek umumnya akan berpegang pada sebuah panduan yang bernama PMBOK ya, yang tadi ya. Jadi para manajer proyek ini akan memiliki panduan ya, sehingga para manajer proyek ini tidak bingung dalam membangun sebuah proyek kerangkanya seperti apa. Nah, PMBOK ini bukanlah sebuah metodologi, namun adalah landasan di mana perusahaan dapat membangun policy atau kebijakan, prosedur, aturan, teknik, hingga siklus yang diperlukan dalam mengelola sebuah proyek yang berjalan. Jadi untuk PMBOK ini, manajer proyek nantinya akan memberikan arahan-arahan terhadap timnya ya, sehingga masing-masing tim itu diberikan prosedur yang memang prosedurnya berbeda-beda ya, dan segala aturan kemudian teknik itu pun nanti akan diberikan informasinya terhadap tim yang ada ya. Siapa yang memberikannya? Yaitu manajer proyek, sehingga para tim tersebut itu tidak bingung dalam melakukan sebuah tugas ya yang diberikan oleh manajer proyek. Nah, PMBOK sendiri digunakan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia karena PMBOK ini berperan penting untuk mengelola proyek sesuai dengan standar sehingga perusahaan dapat terhindar dari kerugian. Jadi PMBOK ini memang dulunya untuk standarisasinya dibuat ya, di situ dianalisa, kemudian menjauhkan dari berbagai hambatan-hambatan ya, kemudian masalah-masalah yang ada ya. Jadi supaya perusahaan-perusahaan itu terhindar dari banyak masalah ya. Karena di sini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang ada di berbagai perusahaan, sehingga dibuatlah kerangka PMBOK ini supaya perusahaan-perusahaan itu terhindar dari berbagai masalah. Masalah itu bisa berhubungan dengan waktu ya, estimasi, bisa juga berhubungan dengan kebijakan ya, bisa berbagai faktor ya, sehingga di situ dibuat semua kerangkanya. Project Management Body of Knowledge ya, PMBOK sendiri merupakan rilisan dari Project Management Institute ya, PMI, yaitu sebuah organisasi internasional untuk manajemen proyek. Nah, organisasi ini sebetulnya di situ menetapkan standar ya, tugasnya adalah menetapkan standar dalam suatu proyek, kemudian memberikan sertifikat juga, dan sertifikat ini biasanya diberikan kepada salah satunya adalah manajer proyek ya, manajer proyek, sehingga manajer proyek ini layak atau tidaknya bisa ketahuan dari sertifikat itu ya. Dan biasanya untuk sertifikat ini itu ada masanya, karena setiap perbedaan zaman mungkin di tahun ini dengan 5 tahun mendatang, yaitu bisa jadi ada perbedaan pada rangka kerja ya. Sama halnya untuk BNSP yang ada di Jakarta, itu pun ada masanya ya untuk memberikan suatu sertifikat kepada orang-orang ya, tenaga ahli yang diberikan sertifikat ya, yang sudah melakukan pelatihan di BNSP tersebut. Itu pun ada batasannya. Kalau di sekolah untuk uji kompetensi itu selama 3 tahun ya, sehingga harus diperpanjang kembali ya. Bisa saja di dalam masa perpanjang tersebut ada standarisasi yang memang belum ada di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian menetapkan atau melakukan riset ya. Melakukan riset itu adalah suatu penelitian yang nantinya akan melakukan kajian terhadap jalannya suatu proses proyek yang sedang berjalan. Di situ nanti akan mencari
permasalahan-permasalahan, ya, mencari suatu metode-metode yang baru, ya, sehingga dalam kerangka kerja tersebut itu memang yang benar-benar atau sesuai dengan perkembangan zaman. PMBOK sendiri sudah diakui oleh American National Standard Institute atau ANSI, ya, pada publikasi PMBOK pertama kali di sini tahun 96. Tujuan PMBOK Guide, ya, di sini tujuannya adalah untuk menjelaskan pengetahuan dan sistem yang dapat diterapkan pada sebuah proyek, ya. Jadi di sini memberikan informasi, pengetahuan terhadap tim proyek, sehingga tim proyek itu bisa mengacu kepada PMBOK yang ada, ya, dan sistem yang dapat diterapkan pada sebuah proyek. Jadi sistem yang baik pun itu nanti akan mengacu kepada standarisasi, ya. Jadi untuk sistem yang baik ada banyak listnya, ya, List untuk kelayakan, ya, salah satunya adalah dalam segi keamanan, dalam segi interface, ya, apakah user friendly atau tidak, ya. Kemudian dari apakah adanya bugs atau celah-celah keamanan. Di situ nanti banyak rincian-rincian yang memang harus sesuai standar. PMBOK Guide diakui secara umum, ya, sebagai praktik yang baik atau good practice, ya, praktik yang baik sesuai dengan prosedur yang ada, ya, sehingga dalam suatu proyek, ya, supaya terhindar dari berbagai masalah, kemudian bisa menjadikan suatu guide, ya, atau arahan. PMBOK ini salah satu cara atau upaya yang bisa dilakukan oleh suatu tim proyek, di mana pada segala sesuatu prosedur atau kerangka-kerangkanya itu bisa menjadikan acuan. Kemudian PMI, ya, juga menggunakan PMBOK sebagai salah satu dasar untuk memperoleh sertifikasi Project Management Profesional atau PMP. PMP sendiri merupakan program sertifikasi penting, ya, yang dibutuhkan oleh seorang project manager untuk memvalidasi keahliannya. Jadi dalam suatu proyek, ya, memang kan terdapat pimpinan, yaitu manajer proyeknya. Manajer proyek ini pun memang harus memiliki sertifikat, supaya manajer proyek ini dapat diakui di bidang keahliannya, ya, dalam memimpin suatu proyek, sehingga perusahaan itu tidak khawatir dalam merencanakan suatu proyek. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin pada slide-slide selanjutnya bisa teman-teman pelajari, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.